direspon oleh alam, dan alam bergejolak. Panas di mana-mana. Di negara-negara seluruh penjuru dunia merasakan fenomena-fenomena yang langka, fenomena yang tidak seperti yang terjadi pada tahun-tahun yang lalu. Gitu ya Pak? Iya. Nah, selain tadi yang dikatakan panas ekstrim yang terjadi di seluruh dunia, ya Mbak, nah, fenomena apa lagi ini yang nantinya akan terjadi? Ini khususnya kan di akhir tahun itu kan, biasanya kalau di akhir tahun itu kan sering terjadi hal-hal yang bencana lah, muncul lah, atau apapun itu. Nah, ini kalau dari pandangan Mbak Indra sendiri itu seperti apa ini, Mbak? Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Kembali lagi ke channel Padepokan Bedek dengan saya Mbah Haris dan rekan saya Aji. Mas Aji. Kami mengucapkan terima kasih kepada subscriber Padepokan Bedek dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri, fans-fans Padepokan Bedek baik di alam nyata maupun di alam gaib yang telah mensupport channel Padepokan Bedek, menonton setiap videonya yang ada dari awal sampai akhir, membagikan video-videonya di media sosialnya, statusnya, grup-grupnya, memberikan like, dan juga yang telah memberikan komentar serta doa-doa kepada kami melalui komentar. Kami aminkan doanya, semoga doa yang sama kembali kepada subscriber Padepokan Bedek, serta kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu doa dari subscriber Padepokan Bedek karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber Padepokan Bedek senantiasa meridhoi apa yang sekarang ini Allah takdirkan, Allah berikan untuk subscriber, dan semoga Allah juga meridhoi apa yang sekarang ini sedang dijalani oleh subscriber Padepokan Bedek. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang sekarang ini Allah uji dengan sakitnya, baik itu sakit medis maupun non medis, baik dari diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, baik itu sakitnya yang parah, ringan, maupun yang sedang sakit, ataupun maupun yang tahap pemulihan. Semoga segera Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan total kepada subscriber, Allah kuatkan jasmani dan rohani, dan tak lupa juga semoga Allah mengampuni dosa-dosa dari subscriber. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sedang mengalami masalah atau sedang dalam masalah, apapun itu masalahnya, baik masalah pada diri subscriber maupun orang-orang tersayang dari subscriber, baik itu masalah pada dirinya, keluarganya, kerjaannya, ekonominya, hubungan sosialnya, apapun itu masalahnya, juga termasuk dengan sekarang ini jika ada yang masih ada kaitannya dengan hutang riba, semoga segera Allah mampukan untuk melunasi hutang-hutang ribanya. Allah berikan jalan keluar untuk masalah-masalahnya yang sekarang ini sedang dijalani, dan semoga nanti juga Allah memampukan untuk tidak mengambil hutang ribanya lagi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini
sedang mempunyai hajat, apapun itu hajatnya, baik hajat pada diri subscriber maupun orang-orang terdekat dari subscriber, baik hajat jangka pendek maupun hajat jangka panjang, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga segera Allah kabulkan setiap hajatnya. Allah berikan petunjuk untuk terkabulnya hajat tersebut. Allah berikan yang terbaik setiap hajat-hajat yang terkabul, dan Allah ganti yang lebih baik setiap hajat-hajat yang tidak terkabul. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini masih sendiri, belum mempunyai istri atau belum mempunyai suami atau belum mempunyai pasangan hidup, semoga segera Allah datangkan istri atau suami yang soleh dan solehah yang nanti bisa membersamai subscriber Padepokan Bedek dalam ibadah sepanjang hidupnya dan hanya maut yang memisahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sudah menikah tetapi belum Allah berikan momongan, semoga segera Allah berikan momongan kan di tengah-tengah subscriber yang sehat jasmani dan rohani yang nantinya bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sudah mempunyai anak, semoga anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, yang cerdas dan pandai ilmu dunia dan ilmu akhirat, yang berguna bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama, yang nantinya bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Keluarga subscriber Padepokan Bedek senantiasa Allah limpahkan rahmat kebahagiaan secara batiniah maupun secara raga, jasmani maupun rohani. Allah berikan rezeki yang melimpah dari segala arah dan berkah. Allah jaga keluarga subscriber Padepokan Bedek dari segala hal, dari segala mara bahaya, mara penyakit, mara musibah. Allah lindungi keluarga subscriber Padepokan Bedek dari hal-hal yang tidak baik hingga anak keturunannya nanti sampai yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya masih ditemani oleh Mas Aji. Gimana kabarnya Mas Aji? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Bahagia nggak ini? Insya Allah bahagia. Insya Allah bahagia. Ya. Apa yang membuat bahagia Mas Aji? Ya, tentrem ayam. Tentrem ayam. Tentunya kebahagiaan itu datangnya dari bagaimana kita menerima keadaan ya Mas Aji ya. Bagaimana kita memaknai keadaan ini sebagai cara rahman dan rahimnya Allah kepada kita ya Mas ya, bahwa kebahagiaan itu ketika bersama dengannya, artinya ketika senantiasa mengingat namanya. Nah di sini kita juga masih belajar ya Mas Haji ya, selalu mengingatnya, mengingat namanya di setiap kesempatan. Semoga kebahagiaan yang kami rasakan juga terasa oleh subscriber Padepokan Bedek yang menonton video ini. Jadi kalau menonton video Padepokan Bedek, jadinya hatinya berbunga-bunga, bahagia gitu ya Mas ya. Ya, rezeki melimpah, kemudian segala urusan lancar, kemudian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang, kemarin kan kita sudah mengangkat fenomena panas ekstrim ya Mas ya. Panas ekstrim yang terjadi di Indonesia. Dan padahal pada saat itu juga terjadi di belahan dunia lain, artinya di seluruh dunia. Nah, kita akan coba cari tahu lagi selain panas ekstrim, karena ini kaitannya kan sudah musim pancaroba kalau di Indonesia, artinya peralihan musim dari musim kemarau ke musim penghujan ya. Dan ini kan juga mau menginjak akhir tahun, karena ini sudah bulan Oktober akhir ya. Nah, ini kan sudah besok bulan November dan Desember. Nah, selain panas ekstrim, apakah akan terjadi sesuatu ini nantinya dunia ini? Karena kalau lihat sekarang ini, begitu luar biasanya ya Mas ya, dar-der-dornya yang kita bisa rasakan sekarang ini, mulai dari alam yang bergejolak, alam yang tidak stabil, mulai dari perekonomian, mulai dari hal-hal yang tentunya berbeda sekali ketika 20 tahun atau 10 tahun yang lalu pada waktu kita masih kecil atau masih muda ya Mas ya. Tentunya sangat berbeda sekali. Nah, selain panas ekstrim itu sebenarnya dunia ini akan terjadi apa? Nah, nanti kita akan coba cari tahu sehingga nantinya kita akan bisa
apa itu bersikap sekarang ini sebagai seperti apa ya Mas ya. Tentunya. Untuk itu sudah siap Mas Haji? Insya Allah. Tanpa perlu berlama-lama lagi, saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum malaikat di dalam gelang giok hitam dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya untuk melindungi ruangan ini dari apapun makhluk yang akan berusaha untuk mengganggu proses mediumisasi ini. Tidak bisa mengganggu. Apabila mengganggu dan merusak proses mediumisasi ini, otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum malaikat di dalam gelang giok hitam dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya mengunci apapun makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Haji, tidak bisa bangkit dan tidak bisa merusui proses mediumisasi ini. Apabila bangkit dan merusui, otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum malaikat di dalam gelang giok hitam dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya membuka jalur kepekaannya Mas Haji. Apabila ada jin, siluman, iblis, setan yang mempengaruhi jalur kepekaannya, yang menutupi jalur kepekaannya, termasuk pasukan dan kerajaannya serta kotorannya, otomatis langsung hancur semua hambatan dan terbuka jalur kepekaannya semakin peka. Kun fayakun. Assalamualaikum malaikat di dalam gelang giok hitam dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya menarik makhluk gaib muslim yang mengetahui tentang adanya kejadian sekarang ini di dunia dan nantinya yang akan datang, khususnya di akhir tahun 2025 menuju 2026 ini. Ketarik ke tangan saya. Kun fayakun. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani semakin sinkron dengan tubuhnya Mas Haji. Apabila ada penyusup yang bukan saya maksud, otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani semakin besar energinya, kun fayakun. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani bisa bicara bahasa Indonesia yang jelas. Kun fayakun. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani, semua pengetahuan makhluk gaib yang sekarang ini masuk dalam tubuhnya Mas Haji sinkron dan bisa untuk diungkapkan semua pengetahuannya. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa saya berbicara? Panggil saja Mbah Indra. Mbah Indra? Iya, Oh, ini Mbah Indra dari mana ini kalau boleh tahu? saya asli dari di atas sana. Di atas sana? Iya, Maksudnya di atas sana itu mana? di Kayang. Oh, di Kayangan. Nggih, alhamdulillah. Mbah Indra, selamat datang di Padepokan Bledek ya. Mohon maaf mengganggu waktu dan tugas yang sekarang ini sedang dijalankan. Alhamdulillah. Nah, Mbah Indra tadi sudah mengucapkan salam ketika datang ke Padepokan Bledek, artinya sudah muslim? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Kalau boleh terlebih dahulu syahadatnya, Mbah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Sudah muslim ini yang memuslimkan siapa? Alhamdulillah beliau sang penguasa seluruh alam gaib yang telah menaklukkan negeri Kayangan. Beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Nggih, ini Mbah Indra.
sebelum nanti saya mau banyak tanya ya Mbah ya. Ini sekali lagi selamat datang di Padepokan Bedek ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu dan mungkin ada tugas yang sedang dijalankan, masih menyempatkan ke Padepokan Bedek. Nah sebelum itu dengan ginsang yang bercahaya nirwana, ada hidangan di depan makhluk gaib ini yang sesuai dengan makhluk gaib ada dalam tubuhnya Mas Haji. Kun fayakun, monggo untuk dinikmati terlebih dahulu Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Apa dan Mas? Ini Mbak Indra. Kan kemarin kan kita mencoba untuk mencari tahu tentang panas ekstrim ini yang sekarang terjadi ya kan. Kemarin pada waktu minggu kemarin. Nah, itu kan terjadi di Nusantara begitu ekstrim panasnya ini Mbak Indra. Ya kan? Nah, ini kita akan mencoba mencari tahu sebenarnya dari sisi gaib, selain panas ekstrim yang kemarin terjadi, itu ada apa? Kan Mbah sekarang ini ada di Kayangan ya. Artinya kalau bisa melihat dari atas Kayangan itu kan mengetahui apa yang terjadi di dunia ini ya kan? Di bumi ini khususnya maksudnya. Nah, itu bisa diceritakan ini Mbah Indra. Memang sudah waktunya Den Mas, di akhir zaman ini, di fase akhir zaman, fase-fase terakhir, maka banyak sekali kejadian-kejadian, fenomena alam, kejadian-kejadian bencana yang ada di dunia manusia itu tidak lepas dari rangkaian dari akhir zaman itu sendiri. Karena pada saat ini bencana-bencana itu diturunkan, ditimbulkan, dan banyak sekali bencana yang diturunkan bala bencana itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di bumi ini keberkahannya sudah tidak ada, karena belum waktunya khalifah yang ada di muka bumi ini belum memimpin. Nanti jikalau sudah memimpin, pemimpin akhir zaman, beliau Imam Al-Mahdi, maka insya Allah dunia ini jauh dari bala bencana seperti cuaca ekstrim yang terjadi sekarang ini di seluruh dunia. Ini merasakannya karena pola hidup manusia di akhir zaman ini. Banyak manusia yang tersesat, manusia yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alam ini merespon bahwasanya manusia yang banyak melakukan dosa itu direspon oleh Allah. Dan alam bergejolak, panas di mana-mana, di negara-negara seluruh penjuru dunia merasakan fenomena-fenomena yang langka, fenomena yang tidak seperti
seperti yang terjadi pada tahun-tahun yang lalu. Gitu ya Pak? Iya. Nah, selain tadi yang dikatakan panas ekstrim yang terjadi di seluruh dunia, ya Mbak, nah, fenomena apa lagi ini yang nantinya akan terjadi? Ini khususnya kan di akhir tahun itu kan, biasanya kalau di akhir tahun itu kan sering terjadi hal-hal yang bencana lah, muncul lah, atau apapun itu. Nah, ini kalau dari pandangan Mbak Indra sendiri itu seperti apa ini, Mbak? Banyak bencana-bencana itu nanti akan muncul. Bencana yang akan mengakibatkan banyaknya korban di manusia. Bencana merupakan bencana dari manusia itu sendiri yang menciptakannya. Seperti bencana peperangan yang mengakibatkan banyak manusia yang tak berdosa menjadi korbannya, dan banyak sekali bencana-bencana di akhir zaman ini yang muncul, seperti bencana alam, wabah, penyakit yang diakibatkan dari manusia itu sendiri. Banyak penyakit-penyakit yang diciptakan oleh manusia memang sengaja disebarluaskan ke seluruh dunia ini karena ada rahasia manusia yang ingin menguasai dunia ini, karena mereka sudah bersekutu dengan iblis maupun dajjal. Wabah penyakit yang disebarluaskan di seluruh dunia. Benar. Maksudnya ini apa ini? Seperti apa ini wabah penyakit ini? Penyakit-penyakit yang terkena oleh manusia, seperti virus-virus itu yang diakibatkan oleh perbuatan manusia yang mengambil keuntungan dari cuaca panas itu sendiri. Maka dari itu banyak manusia yang terkena penyakit, terkena virus itu. Akan tetapi sekarang manusia sudah tidak mau memikirkan itu karena belajar dari penyakit yang dulu pernah menghancurkan kehidupan manusia, yang mana virus itu banyak merenggut nyawa manusia di seluruh dunia ini. Oh, virus COVID dulu. Iya. Sebenarnya sekarang juga ada penyakit itu, akan tetapi manusia sudah tidak mau memikirkan itu semua. Tidak memperdulikan itu ya? Iya. Artinya berarti nanti ada orang yang sakit itu kalau di akhir ini atau di bulan-bulan ini menuju akhir tahun itu lonjakan yang sakit itu akan banyak sekali itu, Pak. Sangatlah banyak karena cuaca di muka bumi ini, cuaca alam sekarang ini tidak menentu. Kadang panasnya ekstrim, panas yang sangat tinggi, dan tiba-tiba dingin dan hujan, dan manusia banyak yang tidak kuat untuk menahan itu semua. Jadi banyak manusia yang terkena penyakit. Dan misi dari orang sana yang memang virus itu disebarkan itu adalah momen yang benar-benar menguntungkan mereka. Oh, sekarang ini adalah momen yang benar-benar menguntungkan mereka. Iya, mengambil keuntungan di situ. Tapi jikalau manusia paham bahwasannya
yang menyebarkan itu di dalam tubuh manusia itu sudah terbelenggu dengan iblis maupun pasukan Dajjal yang ingin merusak dunia ini. Memang sudah waktunya, mereka juga sudah tahu bahwasanya inilah fase di akhir zaman, fase terakhir. Dan sudah waktunya mereka bertugas untuk mencari pengikut sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Dan mereka misi ingin memutus dari musuh mereka yang akan menghancurkan mereka, yaitu pihak pasukan Imam Al-Mahdi itu sendiri. Mereka sedang mencari-cari. Maka dari itu virus disebarkan supaya nanti yang akan menghancurkan mereka atau pasukan Imam Al-Mahdi itu supaya terlihat dan kewalahan, hancur, tidak bisa menyerang mereka atau menghalau mereka. Berarti ini dengan dikirimkan virus itu artinya membuat sakit orang, kemudian pasukan Imam Al-Mahdi ini kewalahan dengan banyaknya orang yang sakit seperti itu ya? Iya, misi mereka ya. Kalau itu kan dari sisi cuaca dan virus ya Mbak ya. Iya. Tentunya kan misi mereka kan tidak hanya satu kan. Banyak dari perekonomian. Nah, coba itu kalau dari perekonomian ini seperti apa? Mereka menyebarkan iming-iming yaitu tentang riba. Mereka ingin menghancurkan keimanan terutama Muslim atau umat Islam, dihancurkan dari mereka menyebarkan riba. Maka dari itu dosa riba itulah yang akan menghalangi umat Islam. Yang umat Islam itu jikalau ikut riba, maka semua dosa-dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua pahalanya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu bagian dari memutus antara hubungan orang Islam atau pasukan Imam Mahdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara itu supaya pasukan Imam Al-Mahdi itu lemah dan tidak terbentuk pasukan. Artinya tadi dari sisi kesehatan dicoba untuk apa itu namanya diserang. Kemudian dari sisi perekonomian semua diserang. Memang keadaan, kalau kita lihat keadaan perekonomian sekarang ini seperti apa Mbah? Ini kalau dilihat dari langit. Perekonomian sekarang ini sangatlah memprihatinkan. Banyak manusia yang terlilit hutang, kebanyakan riba, dikarenakan kepahitan, kesusahan dalam mencari pencaharian untuk menghidupi keluarga maupun dirinya sendiri. Sangatlah berat. Karena di akhir zaman ini banyak ujian-ujian yang diterima manusia, yang mana ujian itu untuk menipiskan maupun menghilangkan keimanan manusia. Manusia yang tidak kuat dengan ujian-ujian itu. Maka manusia itu manusia yang akan rugi di akhir zaman ini. Karena di akhir zaman ini memegang keimanan, menjaga keimanan itu sangatlah berat. Ibaratkan memegang bara api. Jikalau kesabaran memegang bara api itu tidak ada di dalam dirinya, maka manusia itu
akan melepaskan keimanannya dan akan tergadaikan, akan ikut berpihak kepada pasukan Dajjal itu. Perekonomian. Tadi secara kesehatan ya, tentunya perekonomian. Banyak sekali serangan-serangan dari luar sana. Bahwasanya semua perekonomian yang ada di dunia ini sudah ada di tangan oleh mereka, oleh pasukan Dajjal. Bahwasanya perekonomian sudah di genggamnya, bisa menghandle kapanpun, bisa mengatur, mau diatur seperti apa mereka sudah memegangnya. Maka dari itu perang perekonomian sebenarnya ini sudah waktunya atau sudah terjadi. Perang perekonomian. Iya. Ya. Nah, terus Mbah, setelah perang perekonomian, apalagi yang menjadi misi mereka? Banyak perang teknologi, perang antara negara satu dengan negara yang lain, yang mana negara itu mengunggulkan senjata-senjata super canggih, yang mana senjata itu sebenarnya untuk menghancurkan negara-negara, yang mana negara-negara itu yang tidak sepaham dengan mereka. Maka dari itu banyak rakyat yang sengsara pada saat ini. Ya. Nah, kalau dari sisi bencana, Mbah, selain tadi panas ekstrim, apa ini kalau dari sisi bencana ini? Bencana di akhir tahun itu hampir sama dengan tahun-tahun yang lalu. Akan tetapi bencana di tahun-tahun ini akanlah lebih besar karena menuju fase akhir zaman. Maka bencana itu akan merata. Bencana gempa, banjir bandang, dan bencana-bencana yang lain itu akan terjadi di akhir tahun seperti tahun-tahun dulu. Itu tadi banjir bandang. Iya. Itu terjadi emang di nanti seluruh dunia? Akan terjadi. Banyak negara-negara nanti akan terkena bencana seperti banjir bandang. Karena banyaknya sekarang dosa-dosa riba, maka banyak sekali angin-angin besar, angin-angin topan yang akan menghancurkan kehidupan manusia. Berarti nggak hanya terjadi di Indonesia ya? Iya, di mana-mana ada bencana. Karena di akhir zaman ini bencana itu pasti ada terus. Karena sebelum munculnya sosok pemimpin akhir zaman Imam Al-Mahdi itu, bencana-bencana itu akan ada terus. Dan makin besar begitu. Iya. Berarti alam juga merespon ya Pak ya? Benar. Karena dosa manusia di akhir zaman ini, banyak manusia yang melakukan dosa-dosa besar, dosa riba, dosa perzinahan, dosa-dosa bersekutu dengan iblis, yang mana manusia ingin mencari harta secara cepat, singkat. Pesugihan merajalela di mana-mana. Benar. Pesugihan modern zaman sekarang. Gimana itu pesugihan modern itu? Pesugihan modern sekarang berbeda dengan pesugihan dari zaman dulu.
zaman dulu orang melakukan pesugihan, yaitu pasti tumbalnya dari keluarganya sendiri. Akan tetapi sekarang tumbalnya bisa mencari sendiri di jalanan. Oh, bukannya dari dulu di jalanan juga ada? Iya, akan tetapi dulu lebih dari keluarganya. Sekarang banyak kejadian di jalanan. Itu diakibatkan karena banyaknya manusia yang bersekutu dengan iblis melakukan pesugihan dan menempatkan makhluknya itu di jalanan. Berarti makin banyak ya? Benar, karena himpitan dari perekonomian, kehidupan manusia yang sangatlah berat, sangatlah menyedihkan. Nah, dari tadi panas ekstrim, kemudian virus-virus, kemudian ada ekonomi, teknologi, kemudian tadi himpitan ekonomi ya, terus kemudian tentang tumbal-tumbal. Nah, itu berarti setiap hal itu pasukan yang sebelah kiri ini, iblis itu dan semua pasukannya juga memanfaatkan itu semua ya, Mbak ya? Nah, mereka memanfaatkan dan mereka mempunyai tugas-tugas sendiri dari perekonomian, dari teknologi, dari makhluk yang mencari-cari pasukan Imam Mahdi itu. Mereka punya tugas masing-masing. Kenapa dunia ini terasa panas? Karena dunia ini sudah dipenuhi pasukan Dajjal yang sudah merata di seluruh penjuru dunia. Udah merata? Iya. Berarti artinya sesek panas ini ya, Mbak ya? Benar. Berarti apapun lini kehidupan itu sudah dikuasai mereka. Benar, karena kejadian di manusia untuk sekarang ini kejadian yang sangatlah tidak manusiawi, seperti manusia membunuh manusia itu seperti sangatlah mudah tanpa melihat dengan hatinya, dengan rasanya, rasa kasihan itu tidak ada. Karena manusia yang sudah terbelenggu dengan pasukan Dajjal itu sifatnya seperti iblis yang menyerupai manusia. Nah, dari itu semua, Mbak, apa yang harus dilakukan dan penangkalnya apa ini, Mbak? Penangkalnya adalah manusia haruslah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera bertobat, mohon ampun dan mohon petunjuk yang lurus yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya diselamatkan dunia maupun akhirat. Karena untuk saat ini di akhir zaman ini sangatlah susah untuk beribadah karena gemerlapnya dunia, yang mana manusia itu banyak yang tertipu daya oleh dunia ini dan lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan mereka. Tobat berarti intinya. Iya. Terus yang gimana tobatnya? Bertobat mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh gitu. Iya. Terus apa lagi penangkalnya atau apa lagi apa itu namanya solusinya ini bagi kita semua ini? Bagi yang sudah Muslim maupun beragama Islam, kuatkanlah ibadah masing-masing, berbanyak sedekah, karena dengan sedekah terhadap anak yatim terutama itu bisa menyelamatkan dari bencana-bencana. Bisa menyelamatkan ya? Iya.
Ada lagi Mbah yang mau disampaikan ini pesan-pesannya untuk kita semua bagaimana? Carilah guru yang bisa menuntun kepada ajaran murni, ajaran Rasulullah SAW di akhir zaman ini. Karena ajaran itu di akhir zaman ini akan muncul ajaran yang murni dari ajarannya Rasulullah SAW yang akan dibawa oleh pemimpin akhir zaman yang sekarang insya Allah sudah ada. Maka manusia yang belum dipertemukan, maka berusahalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon petunjuk supaya dipertemukan sosok pemimpin akhir zaman supaya selamat dunia maupun akhirat. Amin 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 amin. Itu aja Mbak? Iya, cukup itu saja. Nggih. Terima kasih ya Mbak Indra ya. Sudah banyak memberikan informasi dan juga pandangan terhadap apa yang terjadi sekarang dan nanti ke depannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, sikap perilaku yang kurang berkenan dan mengganggu waktu dan tugas yang sekarang ini Mbah Indra sedang jalankan ya Bang. Saya yang minta maaf. Hanya sebatas itu yang bisa saya utarakan. Alhamdulillah sudah banyak sekali ini. Monggo untuk bisa Mbah Indra untuk kembali ke kayangan lagi dan mohon untuk bisa membawa efek-efek yang ada dalam tubuhnya Mas Haji ya. Iya, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan salam makhluk gaib dalam tubuhnya Mas Haji beserta semua efek yang keluar semua kun fayakun. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Subscriber Padepokan Bedek yang masih menonton video ini, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan dan mendengarkan cuaca panas yang terjadi sekarang ini dan apa yang nanti akan terjadi di akhir tahun 2025 ini dan bagaimana misi dari pasukan iblis atau pasukan Dajjal terhadap manusia pada saat ini. Satu pesan penting untuk kita semua bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Mas Haji mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap perilaku yang kurang berkenan di hati subscriber Padepokan Bedek. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Padepokan Bedek. Saya dan Mas Haji pamit undur diri. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.